Baik, selamat malam Bapak Ibu dan saudara-saudari sedama. Sukihoto, Namo Buddhaya. Jadi pada kesempatan hari ini kita akan lanjutkan riwayat Sang Buddha dan juga untuk pembacaan doa ya untuk para almarhum kita. Ya, Bante akan mulai berarti dari kemarin ya. Jadi harusnya tanggal 1. Cuma ada beberapa yang dari Manado juga yang meninggalkan kita. Jadi kita dari kemarin sudah mulai untuk membacakan doa ya buat para almarhum. Jadi sama-sama kita mulai sembahyang. Dan Bapak Ibu, topik yang kemarin kita sudah sampaikan adalah bagaimana ketika Sang Buddha menabis ya para bhikkhuni sekitar dipimpin oleh Yang Mulia Ratu Mahapajapati Gotami, dan ketika itu juga mereka semua setelah menjadi bhikkhuni mereka berlatih dan kemudian mereka mencapai tingkat kesucian yaitu arahat. Nah, hari ini kita lanjut pada cerita yang sama di mana Sang Buddha waktu itu kembali menetap di Sawati ya. Jadi kalau pentabisan bhikkhuni ini ada di Wesali, kemudian setelah ini Sang Buddha kembali ke Sawati. Ternyata Bapak Ibu di Wesali para pertapa, para pangeran, masyarakat di zaman itu juga mereka belajar sangat-sangat banyak ya mengenai ajaran-ajaran. Dan kalau misalnya Bapak Ibu tahu sampai hari ini di India kita bilang masalah agama mereka sangat-sangat banyak ya. Sangat banyak dan sangat saking banyaknya bebas. Jadi mereka sangat-sangat bebas. Misalnya untuk menjadi Brahma pertapa begitu ya. Seseorang yang pengen menjadi pertapa, dia biasanya akan keluar dari rumahnya seketika dia sudah bisa jadi pertapa ya. Tinggal pergi ke perguruan mana, nah dia bisa jadi. Dan perguruan di sana ya itu sangat banyak ya, sangat banyak sekali guru-guru yang membimbing murid-muridnya para pertapa ini ya. Kadang-kadang dibilang pada sadhu ya, sadhu. Jadi kalau model yang seperti kami pakai jubah model begini, nah mereka suka bilang sadhu ya. Ada juga yang cukur rambut, ada juga yang enggak cukur rambut ya, ada juga yang pertapa telanjang. Jadi banyak model di sana ya. Dan jadi sudah dari zaman Sang Buddha sudah banyak sekali ya, bukan cuma sekarang. Ya, kadang-kadang kalau Bapak Ibu pernah ke Bodh Gaya, ada satu pertapa, dia pegang vas. Ya, jadi dia pegang vas. Istirahatnya pas kapan? Istirahatnya itu sangat mungkin kalau misalnya kita bilang dia bisa pegang vas itu bisa hampir 5 jam bisa pegang ya. Jadi kayak vas yang ada bunga dia bisa pegang begini 5 jam keliling-keliling pegang ini vas ya. Nanti kalau dia mau makan misalnya baru dia taruh itu vas, dia makan. Nah, baru habis itu pegang lagi ya. Jadi ya praktek-praktek seperti ini macam-macam ya, banyak. Jadi jangan heran ketika nanti satu saat Bapak Ibu pergi ke India melihat yang seperti ini ya. Ada juga yang ketika mereka setelah mandi mereka dilihat kayak pakai bedak ya, kayak pakai bedak. Padahal itu yaitu bekas abu orang mati ya. Jadi bekas abu di Sungai Gangga diambil kemudian ditaruh di badan. Jadi kita lihat kayak pakai bedak begitu ya, putih-putih ya. Ternyata itu abu ya. Dikatakan kalau pakai abu ini nyamuk itu nggak mau gigit ya. Jadi nyamuk nggak mau gigit. Jadi kalau Anda mau coba boleh ya. Ya suka ciong sama nyamuk, boleh pergi ke Sungai Gangga, coba sedikit ya, tes hipasiko. Kalau berani ya. Nah, jadi
Ini pertapa banyak sekali di sana, dan jadi juga sama di zaman Buddha, khususnya mereka para kaum Licawi. Ya, Licawi adalah suku yang menetap di kerajaan Wesali. Mereka juga sangat senang belajar. Ya, mereka juga, India ini juga yang unik daripada mereka adalah mereka sangat-sangat menghargai pertapa. Ya, jadi dari zaman dulu sampai sekarang mereka sangat menghargai pertapa. Ya, kadang-kadang pertapa mereka menghargai, apalagi pertapa-pertapa yang memiliki kemampuan, ya, kemampuan dalam hal bukan kesaktian, tetapi terpelajar, ya. Mereka sangat suka. Nah, di Licawi, jadinya di Wesali, ada seorang pertapa, ya, sangat-sangat hebat. Istilahnya penduduk, pangeran, bahkan orang-orang di sana jika ingin bertanya, mereka datang ke salah satu pertapa ini. Ya, pertapa, kalau nggak salah pertapanya pertapa wanita, ya. Jadi sangat hebat, luar biasa. Semua pertanyaan yang ditanya, khususnya masalah-masalah duniawi, nah, pertapa ini bisa jawab dengan sangat-sangat baik. Jadi orang-orang di Licawi kemudian berpikir bahwa, wah, kita punya pertapa ini sudah the best, ya, di kota ini sudah sangat-sangat baik. Sayang kalau pertapa ini tidak punya keluarga. Kalau dia mati, ilmunya nanti hilang. Ya, ilmunya nanti hilang. Jadi mereka kemudian mencari pertapa yang sama hebatnya, tetapi yang cowok, ya. Jadi pada akhirnya, singkat cerita, mereka mengundang pertapa yang cowok, dan kemudian mereka istilahnya upayakan, ya, sampai kedua pertapa ini kemudian berumah tangga, ya. Setelah mereka berumah tangga, kemudian pertapa ini, ya, setelah berumah tangga memiliki 5 anak, ya, 5 anak. Jadi 4 anak cewek, ya, 4 putri dan 1 putra. Nah, salah satu putra ini adalah Sacaka, ya, Sacaka. Kalau kemarin, beberapa hari kemarin kita baca mengenai Jaya Manggalagata. Nah, di situ ada kata Sacaka, ya, Sacang Wihaya Mati Sacaka Wada Ketung. Nah, ini Sacaka yang memiliki pikiran dan pandangan yang menyimpang, ya. Jadi Sacaka. Nah, hari ini kita nggak bahas Sacakanya, ya, kita bahas keluarganya dulu, ya. Jadi si Sacaka ini memiliki kakak adik. Jadi kakak adik dia memiliki kakaknya 4 cewek dan dia 1. Nah, karena papa mamanya sangat-sangat terpelajar, sangat-sangat pintar, tentunya papa mamanya kemudian mengajarkan ilmunya kepada anak-anak. Jadi dikatakan bahwa mama daripada Sacaka ini memiliki 500 seperti 500 ilmu pengetahuan, dan kemudian sebelah papa juga memiliki 500 ilmu pengetahuan, ya. Maksudnya kalau mau debat dia punya topik 500, ya. Kalau papanya juga 500. Nah, setelah mereka berkeluarga, otomatis 500 ilmu yang sini sama 500 ilmu dari papa kemudian digabung. Jadi total 1000. Nah, 1000 ilmu ini kemudian diturunkan kepada anak-anaknya, ya. Jadi setiap putri maupun putra mereka sudah belajar. Mereka sudah tahu bagaimana ketika kelak mereka dewasa, mereka menjadi seperti papanya. Nah, ketika papanya sudah semakin tua, papanya berpesan kepada mereka semua bahwa kalau seandainya kami sudah meninggal dan kalau kalian bisa karena ini orang pintar, ya, punya ilmu intelijen yang sangat-sangat baik, kalau seandainya kalian ketemu dengan orang, kalian bisa kalahkan dalam hal debat, maka kalian bisa, ya, memperluas daerah, istilahnya memperluas perguruan. Tetapi kalau kalah, seandainya yang kalahin kamu adalah seorang perumah tangga,
maka menikahlah dengan dia. Sebaliknya, kalau yang mengalahkan kamu adalah seorang pertapa non perumah tangga, maka jadilah muridnya. Nah, jadi ini adalah syarat daripada pesan terakhir orang tua kepada putra dan putrinya. Kemudian mereka semua setuju dan putra-putri ini kemudian mulai mengembangkan istilahnya perguruannya ya. Setiap tempat yang mereka kunjungi dan mereka menang, mereka tanamin satu jenis pohon. Bahwa seperti apa ya, itu seperti bendera ya, saya sudah sampai di sini. Nah, jadi tapi benderanya pakai jenis pohon. Ya, jadi misalnya dia jalan dari Palem, misalnya jalan ke mungkin jalan ke daerah Dan Mogot, sampai di sana dipasang satu kalau sudah menang. Dari daerah Dan Mogot mundur lagi, Kalideres menang. Nah, seperti itu terus dan sampai saking hebatnya dari Wesali mereka sampai ke Jetawana Arama ya, sampai di Sawati. Bapak Ibu kalau mau pikir itu dari Wesali ke Sawati kurang lebih kalau kita naik mobil langsung ya sekitar 11 jam. Itu berapa ratus kilometer itu ya. Jadi 11 jam. Nah, di sana sampai dekat sama Wihara Jetawana. Kemudian yang mulia Bante Sariputa waktu itu lagi menyapu. Terus Bante Sariputa lihat, ini ada yang tanam ya di luar wihara. Ini ada yang tanam, siapa yang tanam ini? Nah, kemudian Bante Sariputa memanggil umat-umat di sekitar situ, suruh cabut. Ini petanaman ini nggak boleh ada di wihara, cabut. Ketika mau dicabut mereka nggak berani. Jadi penduduk juga nggak berani. Penduduk tahu bahwa pohon ini adalah pohon dari keluarga Sacaka ya, yang sangat hebat di dalam debat, dan Sacaka ini dan keluarga mereka sangat didukung oleh negara atau pangeran-pangeran di Wesali. Jadi ini sudah sangat-sangat hebat ya, secara politis juga kuat. Masyarakat nggak berani, mereka takut. Kemudian Bante Sariputa bilang, kenapa nggak bisa cabut? Oh, kalau kita cabut ini, pohon ini dicabut, maka siapa yang suruh cabut ini harus berhadapan dengan Sacaka punya keluarga. Dalam hal bukan berhadapan perang, tetapi dalam hal debat. Jadi semua masyarakat nggak berani karena anggap kita secara pengetahuan kurang ya. Oh, jadi Bante Sariputa bilang, oke, nggak apa-apa, kasih tahu, ini saya yang cabut, saya yang suruh cabut. Nah, singkat cerita, ketika pohon ini dicabut, dikembalikan kepada putri-putri daripada saudara daripada Sacaka ya, putra-putrinya, putri-putrinya. Setelah diterima, putri-putrinya marah. Ini kerjaan siapa yang berani cabut pohon kita ya? Nah, putri-putrinya marah. Kemudian dikasih tahu bahwa maaf, ini atas perintah daripada Yang Mulia Bante Sariputa. Maka putri-putrinya yang sangat marah ya, kemudian panggil, ayo kita samperin Bante Sariputa dan kita tanya tentang teori-teori Dhamma ya. Jadi ketika singkat cerita, ketika ketemu dengan Bante Sariputa, mereka kelilingin Bante Sariputa ya, mereka tanya ke Bante Sariputa ya. Jadi si A, B, C, dan D nanya ke Bante Sariputa, dan Bante Sariputa karena memiliki kebijaksanaan yang sangat-sangat baik, mampu menjawab pertanyaan ya. Kalau kita lihat di teks, Bante Sariputa mampu menjawab pertanyaan bagaikan membelah sayur. Jadi pertanyaan dikasih langsung dijawab, ya. Dan kalau Bante bayangin, karena Bante sering di India, Bante bayangin mereka punya cara ya. Pasti itu pertanyaannya yang ketus, kemudian pakai gaya dan
jawab pertanyaan yang ini sangat-sangat tajam ya. Kalau kita sering di India kita akan tahu model stylenya bagaimana ya. Jadi mereka akan bertanya seperti itu dan Bante Sariputta bisa menjawab semuanya. Kemudian mereka bingung sampai habis bahan ya, 1000 jenis ilmu yang dia punya dikasih ke Bante Sariputta dan Bante Sariputta menjawab semua dengan baik. Kemudian mereka diam, bengong kan, sudah nggak ada bahan untuk dibahas. Kemudian Bante Sariputta tanya, saya mau tanya satu, apa itu apa itu Eka Dhamma, apa itu satu Dhamma? Empat kompak diam, nggak bisa jawab. Terus Bante Sariputta bilang, Eka Dhamma itu adalah pelajaran kalau di kita, pelajaran buat samanera. Ya, apa jawaban dari Eka Dhamma ini? Mereka semua diam, mereka nggak bisa jawab. Ya, mereka nggak bisa jawab. Akhirnya Bante Sariputta bilang, kalau kalian nggak jawab, apa hukumannya? Kompak bilang, kita mau jadi murid kamu. Ya, kita mau jadi murid kamu. Bante Sariputta langsung tolak ya. Bante Sariputta bilang, tidak bisa. Karena kalau menjadi murid, kalian harus tinggal di wihara bikuni, bukan tinggal di wihara sini. Nggak boleh. Nah, sehingga mereka kemudian dianjurkan oleh Yang Mulia Bante Sariputta pergi ke wihara bikuni. Mereka belajar di sana, mereka menjadi bikuni, dan empat saudari daripada Sacaka ini kemudian langsung mencapai tingkat arahat setelah mereka belajar dan menjadi bikuni di situ. Ya, jadi ini mungkin cerita singkat untuk Sacakanya, mungkin hari Kamis ya. Jadi karena masih panjang mengenai Sacaka, karena Buddha diskusi dengan Sacaka tentang Anatta Lakkhana Sutta ya, jadi ditanya-tanyakan tentang itu. Nah, jadi kita melihat dari sini bahwa suatu pandangan ya, pandangan yang salah, yang kadang-kadang kita bilang ini benar, tetapi ternyata ini salah. Dan kalau kita memegang pandangan salah yang seperti ini, nah tentunya kita secara kesucian itu akan tertutup. Kenapa tertutup? Karena kayak kita bilang kayak lampu ya. Kalau lampu terang, cuma kadang-kadang kita tutup ya. Misalnya lampu kita tutup dengan kain. Kita punya senter, tapi kita tutup dengan kain. Lampunya terang, tapi nggak bisa menembus kain itu. Ya sama, ketika kita punya pandangan-pandangan yang salah, pandangan keliru, nah kadang-kadang kita tidak mampu menembus cahaya ini. Ya, oleh karena itulah dengan kita melepaskan pandangan salah, nah mereka bisa mencapai tingkat kesucian arahat. Nah, jadi ini mungkin cerita bagaimana kita apalagi kita sebagai umat Buddha yang harusnya sudah paham mengenai pandangan-pandangan yang salah. Nah, kita harus melepas ini semua sehingga cahaya Dharma dari Sang Buddha dapat masuk, dapat kita terima dengan baik di dalam batin kita. Ya, mungkin ini untuk malam hari ini. Kalau ada pertanyaan, mungkin boleh 2 pertanyaan ya. Terima kasih. Jadi ada pandangan salah. Tadi mengenai cerita ini, pas kebetulan tadi siang juga ada yang nanya ke Bante ya. Jadi nggak apa-apa Bante, kalau Anda nggak nanya Bante aja yang kasih tahu. Jadi pas tadi siang ada umat bertanya ke Bante, dia bilang begini, Bante, saya sering berbuat baik, ya, saya sering berbuat baik, tetapi hidup saya masih susah. Kalau sudah bilang kata-kata seperti ini, biasanya umat Buddha tuh, oh iya, saya juga Bante sama. Ya, saya juga sama. Saya juga sering berbuat baik, tapi saya masih susah. Ya, rata-rata akan berpikir, good idea ya. Nah, ketika kita bilang bahwa kita sudah sering berbuat baik, tetapi kita masih susah. Yang kedua, dia juga bilang ke saya, pokoknya tadi telepon kurang lebih 40 menit. Bante,
saya ada satu ahli Feng Shui. Jadi ahli Feng Shui bilang ke saya, kamu kan orang duniawi, ya harus punya unsur kalau nggak salah yang ya, saya nggak tahu, Bante lupa yang apa yin gitu ya. Kalau kamu ke wihara, di wihara itu unsur yin. Jadi kalau kamu sering ke wihara, rezeki kamu nggak kebuka. Ya, jadi ini kalau kamu sering ke wihara, karena di wihara unsur yin, rezeki kamu ketutup. Sedangkan kalau kamu nggak ke wihara, ya kamu orang duniawi, rezeki kamu kebuka. Nah, jadi begitu ya dibilangin. Nah kemudian kira-kira menurut Bapak Ibu bagaimana? Ya, Anda mungkin akan pikir bahwa iya benar juga Bante ya, bahwa yang pertama yang tadi, saya sudah sering berbuat baik, tetapi kenapa saya punya karma buruk yang besar, saya nggak sukses misalnya, atau saya kadang-kadang malah dapat hal-hal yang tidak baik di dalam hidup dan seterusnya. Ya, jadi hari ini Bante mau cerita bahwa sebenarnya ketika kita sering ke wihara, bukan berarti kita punya unsur yang salah. Ya, bukan unsur kita yang salah, juga bukan wihara membuat Anda menjadi makin susah juga, bukan ya. Tetapi walaupun di wihara mungkin Anda sudah sering berbuat baik, Bante kasih contoh di sini sering berdana makan, contoh yang paling sering Bante paling gampang kasih tahu kita ya. Nah, ketika misalnya terutama kita di wihara-wihara Theravada, ya biasanya umat-umat itu diberikan kesempatan untuk apa? Untuk melaksanakan dana. Ya, jadi Anda dapat berdana, salah satu bentuk dana yang bisa Anda realisasikan ke wihara adalah dana makanan. Ya, Anda biasanya di zaman normal umat-umat akan bawa dana makan ya. Nah, dana tentunya dibuka secara sukarela ya. Siapapun yang mau berdana, apapun jenisnya dipersilahkan ya. Ada yang bawa minum, ada yang bawa biskuit, buah dan seterusnya, itu dipersilahkan. Tetapi seiring waktu niat kadang-kadang, makanya Bante bilang, ketika kita sering berbuat baik, tapi pada akhirnya ada satu momen di mana niat kita berubah. Ya, niat kita berubah karena apa? Karena loba dosa moha kita masih ada. Karena pikiran kita yang sombong masih ada. Karena ego kita masih ada. Sehingga ketika walaupun kita pergi berbuat baik, 5 ini kita bilang racun ya, 5 agregat racun ini masih ada di dalam kita punya batin ketika walaupun kita berbuat baik ke wihara. Nah, kalau kita nggak bisa kontrol dengan baik, kadang-kadang yang terjadi adalah ya 5 ini yang muncul ya, yang bermain di dalam diri kita. Nah, kadang-kadang yang Bante lihat adalah keserakahan yang muncul. Ya, keserakahan yang muncul. Misalnya ketika kita sampai mungkin banyak jenis makanan yang ada. Setelah para Bante makan, kan biasanya Bante juga nggak makan semua kan. Paling Bante ambil 1 sendok. Ya, ambil 1 sendok aja selama PSBB naik 12 kilo. Apalagi kalau ambil banyak-banyak ya. Jadi jangan banyak-banyak ya. Nah, ketika kita misalnya Anda bawa 1 porsi, kan Bante ambil 1 sendok. Ya kan, sisanya kan dikembalikan. Umat makan masing-masing, umat makan sama-sama ya kan. Tetapi kadang-kadang muncul ya itulah egois, serakah gitu ya. Oh, misalnya contoh, terutama di wihara Theravada kan kadang-kadang kita ya nggak cek-cek ya. Ada ayam misalnya, ayam goreng atau KFC atau apa begitu yang Anda lihat, kadang-kadang langsung punya tanha ya, rising. Tanha ini, keinginan ini langsung muncul karena sumber kan keserakahan. Langsung lihat, wah mau ambil. Ya, lihat yang sebelah, wah ada ini, ambil.
ambil. Sehingga kita lupa bahwa kita berdana tujuannya untuk apa? Untuk rilis, melepas. Ya, kita berdana kan kita melepas, bukan untuk attach, bukan buat mengambil yang baru, bukan buat menambah kita punya keinginan maupun keserakahan. Nah, ini yang salah. Kenapa salah? Karena ketika kita berbuat baik, 5 racun itu mengikuti kita. Ya, 5 racun itu mengikuti kita. Loba, dosa, moha. Ya, ini sudah bagian, dan kemudian kadang-kadang ada ego di situ, ada sombong juga di situ. 5 ini, ya. Dia mengikuti kita. Setelah mengikuti kita, pada akhirnya walaupun kita berbuat baik, ya, dana yang tadi dia juga ikut kita. Nah, sehingga Bapak Ibu ketika keserakahan ini muncul, misalnya kita ambil yang enak-enak, ya, misalnya yang kita bilang enak-enak, ya. Sekarang kalau Bante bilang kita hitung deh secara ekonomis, ya, Bante orang ekonomi, orang konsultan, kita hitung secara karma, kita hitung, ya. Contoh misalnya kita bawa, tetapi yang perhitungan ini Bante juga hitung buat diri Bante sendiri, ya. Bukan ini cuma contoh buat umat. Jadi jangan Anda tersinggung. Ini enggak buat singgung Anda. Tetapi Bante pribadi juga Bante hitung, ya. Bante hitung contoh begini. Ini untuk ke diri Bante. Bante hitung karma baik yang saya buat berapa banyak, ya. Hari ini saya berbuat karma baik berapa banyak. Kalau hari ini saya berbuat karma baik misalnya cuma centing pagi, cuma centing sore 2. Terus dari pagi, dari habis centing setelah sampai sore nggak bikin apa-apa, ya, nggak bikin apa-apa. Pokoknya santai-santai aja. Nah, berarti itu karma baik yang saya buat cuma 2. Ya, cuma pagi sama sore, ya, sedangkan tengah-tengahnya itu nggak ada. Nah, sedangkan umat yang berdana ke Bante misalnya 1 kali dana makan, contoh 1 bungkus berapa di Manado mungkin 25.000 apa 20.000, 25.000. Kalau misalnya pagi orang berdana 10 bungkus, siang 10 bungkus, berarti 20 bungkus kali 25.000, 500.000. Karma baik saya sudah kurang 500.000. Betul nggak? Itu di luar AC, listrik, wifi, ya kan? Mungkin minuman, belum pakai jubah, sabun, itu belum hitung. Makanya kita bilang karma baik kita sudah hilang, ya, 500.000. Nah, kalau Bante nggak bikin apa-apa, misalnya nggak belajar, nggak mikirin bagaimana kita mengembangkan bantuan buat orang lain, bagaimana ini, bagaimana itu, berarti kita menghabiskan 500.000 kehidupan, 500.000 deposito kebajikan kita di masa lampau. Kita nggak nanam hari ini, kita lupa untuk berbuat baik hari ini, betul nggak? Kita lupa berbuat baik karena kita cuma tahu, tugas saya cuma centing pagi sama sore, nggak usah ngapa-ngapain. Ya, makanya kalau kemarin ada anak ikut Bante, dia bilang begini, saya kira tinggal di wihara enak, ternyata begini ya. Pagi jam 5 bangun, tidur jam 4 sore, terus jam 4 tidur, baru tidur 2 jam, Bante sudah panggil lagi, yuk siap-siap centing. Tidur lagi jam 10, jam 11. Dia bilang, aduh ternyata gak enak. Nah, makanya, jadi bukan kita santai gitu kan, kerja. Makanya saya bilang, kalau yang sama Bante tinggal, Bante bilang, selama Bante masih buka mata, gak ada tuh tidur. Kalau Bante tidur, baru kalian istirahat. Nah, jadi, ya itu. Ya, karena kita apa? Kita memproduksi karma baik kita, kan? Kita memproduksi karma baik kita. Nah, ini contoh di dalam hitungan Bante pribadi ya. Jadi ini Bante pribadi. Nah, sekarang contoh hitungan ini kita realisasikan ke dalam pertanyaan tadi. Ketika Anda bilang Anda sudah berbuat baik, kemudian Anda bilang, kenapa saya masih susah? Oke, ya kan? Sekarang ketika Anda misalnya contoh berdana 1 porsi 25.000. Begitu Anda datang di wihara, ada 10 porsi. Dan Anda kan juga
Ya coba kan, teman-teman punya makanan kan, si A punya, si B punya, semua coba. Berarti kemudian ketika kita coba-coba ini, berarti kita sudah mendapatkan karma baik dari orang lain. Ya, kita juga sudah mendapatkan karma baik daripada orang lain. Ya, Anda bayangkan, Anda cuma bawa satu, Anda coba sampai 10 macam. Ya kan, kalau di restoran nggak dapat itu. Ya, nggak bisa gitu kan. Coba begitu nggak? Kalau kita walaupun ke restoran Padang gitu kan, coba ini, kecuali ambil kuahnya doang. Kalau ambil sudah korek dagingnya nggak bisa, udah mesti bayar. Nah, sama dengan karma kita. Ketika kita sudah mengambil itu Bante belum hitung keserakahan kita ya. Belum hitung ngebungkusnya, belum hitung ini. Baru hitung makannya doang. Berarti kita punya karma ketika kita sudah berbuat baik, sudah impas. Sudah nol. Ya kan, Anda sudah bertanam. Kemudian Anda sudah menanam dan Anda sudah take. Kan, tanam baru Anda sudah, di saat itu juga kita sudah mengambil, mendapatkan. Ya kan? Nah itu, jadi makanya ketika kita bilang kita berbuat baik, makanya ini kita harus benar-benar pertimbangkan ya di dalam kita punya sikap dan attitude kita setiap hari. Ya, jadi kita pertimbangkan ini. Nah sehingga ketika kita sudah pertimbangkan ini, bahwa kita sadar bahwa oh iya ya, kan kemarin juga saya sudah ini, saya mendapatkan hasil daripada pahala saya. Nah jadi ini contoh Bapak Ibu di mana kita harus mempertimbangkan. Jadi jangan selalu bilang, aduh saya sudah sering ke wihara dan berbuat baik tetapi kok nggak dapat apa-apa. Bukan nggak dapat apa-apa, sudah dapat tapi Anda sudah lupa. Ya, Anda sudah lupa. Nah oleh karena itulah kembali setiap malam kita berbuat baik seperti ini untuk menyadari apa sih? Untuk kita menyadari loba dosa moha kita, keserakahan kita, ya, kebencian kita, kebodohan kita, ego kita, ya, dan kesombongan kita. Tiap hari kita harus renungkan ini, karena 5 ini tidur dengan kita. Anda mandi, dia ikut dengan kita. Kita lagi makan, dia ikut dengan kita. Kalau kita nggak stop 5 ini, dia ikut kita kemana-mana, ya. Nah maka kembali pada pertanyaan bahwa ketika kita melakukan karma baik dengan sistem yang seperti tadi, investasi, ya, maka karma baik kita akan sangat-sangat cepat habis. Sangat-sangat cepat habis. Ya. Apalagi kalau cuma datang, enggak sembahyang. Ya, cuma datang, habis berdana, habis makan, pulang. Enggak sembahyang, enggak offering misalnya bunga atau apa ke Buddha, ya, enggak baca parita, enggak apa ya, cuman pokoknya sudah langsung pulang. Ya kan mau kerja Bante alasannya kan. Nah itu karma baiknya sudah habis jadinya ya. Enggak bikin yang baru, enggak nanam yang baru ya. Nah itu. Nah jadi di sini kita benar-benar harus melihat ini Bapak Ibu ya. Jadi bukan berarti bahwa kan saya sudah sering begitu. Bahkan ada satu cerita, tadi dia cerita, dia bilang begini, ada teman dia ya, lu mau kemana? Makan di mana? Enggak tahu makan di mana. Oh gampang, nanti saya traktir ya. Hah, mau traktir? Mau traktir apa? Makan apa maksudnya? Oh mau makan buffet katanya. Jadi temannya ini polos kan, jadi mau traktir makan buffet. Pada akhirnya tahu nggak diajak kemana? Diajak ke wihara di Menteng. Kemudian sampai di Menteng, lu bilang mau makan buffet, kok ajak ke wihara? Ini buffet nih makanannya banyak katanya. Nah dia bilang begini, saya sadar Bante, saya nggak bawa apa-apa, terus tapi saya makannya banyak. Nah jadi itu, jadi pola pikir yang seperti ini pada akhirnya menyebabkan kalau kita sudah ngerti karma, kita nggak mau ngambil. Kalau kita sudah ngerti karma, kita harus nanam, bukan mengambil. Nah kalau kita mengambil, maka kita sudah tahu panen kita berkurang. Ya kan? Tanaman kita sudah kita cut, sudah ambil. Dan kita lupa tanam. Berarti besok kalau ditanya mana? Ya nggak ada, lupa nanam, tapi panen sudah habis. Nah itu, makanya kalau kita pahami karma, ya,
kita sebenarnya bisa menjadi orang yang lebih baik harusnya ketika kita sudah benar-benar paham tentang ini. Ya. Nah, berikutnya yang oke ya, ini sudah oke ya. Yang kedua adalah pandangan mengenai lu sih kewihara terus. Kamu kan unsur apa yang tadi Bante bilang, misalnya yin yang kan. Kalau mau jadi perumah tangga harus punya unsur yang misalnya. Kalau di wihara unsurnya dingin, yin. Ya, jadi jangan ke wihara. Kalau lu ke wihara, bisnis kamu redup. Nah, itu pandangan salah. Sudah ke wihara aja, pola pikir masih salah. Ya, keserakahan masih ada. Kebencian masih ada, ego masih ada, kesombongan masih ada. Apalagi nggak ke wihara. Betul nggak? Ya sudah pergi ke wihara aja punya pikiran yang salah. Apalagi yang enggak. Bagaimana kita memproduksi karma baik tanpa cara yang benar. Tanpa pengetahuan yang baik. Itu enggak bisa. Oleh karena itulah kita ke wihara untuk apa? Bante suka bilang wihara itu seperti rumah sakit. Untuk mengobati 5 racun ini. Racun keserakahan, racun kebodohan, racun kebencian, racun ego, dan racun kita punya kesombongan ini. 5 ini yang kita harus obati. Ya. Jadi 5 ini yang kita harus benar-benar obati di dalam setiap kali kita ke wihara. Sehingga kita sadar bahwa saya bawa pulang hal yang baik. Misalnya kalau kita ada luka ke rumah sakit kadang-kadang dicuci kan. Ya, hari ini lukanya misalnya 10 cm, besok kurang mungkin 9,5, besok kurang 8 dan seterusnya sampai sembuh. Ya, jadi itu tujuan kita pergi untuk apa? 5 ini yang kita harus kurangi. Ya, jadi jangan sampai punya pikiran salah. Malah tanya sama tukang feng shui, dia bilang ke Bante, Bante saya lagi susah. Ya, mau cari kerjaan gak ada, umur udah tua. Tapi dia bilang rela bayar tukang feng shui 20 juta. Bahwa tukang feng shui dia bilang gak boleh ke wihara. Aduh, bagaimana coba. Ya, jadi itu adalah salah-salah pandang yang pada akhirnya menutup lampu Anda. Seperti 4 putri yang tadi. Ya, akhirnya menutup lampunya, menutup kesuciannya. Nah, sehingga ini yang pandangan-pandangan keliru yang kadang-kadang kita punya sebagai umat, ya kita harus benar-benar memperhatikan ini.